الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وموالاه أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Miftahul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga di malam hari ini kita bisa hadir bersilaturahim di tempat yang insyaallah penuh limpahan barakah. Semoga niat baik, amal baik kita semuanya dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan kitab Tanqihul Qaul, sedikit membahas terkait maulid ya. Karena kita berada sekarang di bulan mulia, bulan agung, yaitu bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini menjadi mulia karena kehadiran dan kedatangan manusia agung, manusia mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya sudah sepantasnya di bulan Rabiul Awal ini kita merasa senang, merasa bahagia, memuji, menyanjung, mengagungkan sosok manusia yang paling mulia, suri tauladan kita, lahir batin dunia akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pun di luar sana masih banyak yang suka teriak-teriak bahwa maulid itu bid'ah. Biarin aja. Ya. Biarkan anjing menggonggong, kapilah berlalu. Nggak usah ditanggepin sama kita. Kita udah, ya sebetulnya sih nggak perlu dalil untuk peringatan maulid ini. Tinggal siapkan hati yang suci aja, hati yang bersih untuk memperingati maulid. Nggak ada yang berlebihan kok, nggak ada yang, ya seandainya harus berlebihan pun rasanya wajar gitu ya. Kita harus memuji, menyebut, membaca qasidah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pendapat para ulama ya, terkait peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abil Fadl Ibni Hajar. Beliau mengatakan, aslu amalil maulid bid'atun. Ini beliau sampaikan ya. Beliau sampaikan apa adanya. Asal perayaan maulid adalah bid'ah. Asalnya perayaan maulid adalah bid'ah. Bid'ah itu kan sesuatu yang baru, yang belum ada contoh. Itu bid'ah. Aslu amalil maulid bid'ah, lam tunqal an ahadin minas salafis salih. Yang mana hal ini tidak ditukil dari seorang pun dari kalangan salafus saleh minal quruni thalathah, pada 3 generasi pertama. Jadi abad 1,
abad 2, abad 3 itu tidak ada yang merayakan secara spesifik perayaan yang namanya Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau teruskan kalimatnya, walakinnaha ma'adzalika qad ishtamalat ala mahasina wa diddiha. Ya. Namun demikian, Maulid ini mengandung kebaikan dan juga di dalamnya ada keburukan. Ini beliau sampaikan, di dalam Maulid ini ada kebaikan juga ada keburukan. Apanya? Prosesnya. Tidak sedikit peringatan Maulid yang di situ ada keburukan-keburukannya. Salah satunya diantaranya ikhtilaf antara laki-laki perempuan, nggak ada pemisah, nggak ada penghalang. Kemudian acara Maulid, acaranya ya begitulah. Ya. Sebab termasuk Hadratus Syekh siapa namanya pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mengatakan bahwa peringatan Maulid ini bid'atun munkarah. Kenapa saat itu beliau sampaikan? Karena saat itu peringatan Maulid acaranya di situ ada tari-tarian, ada joget-jogetan, sehingga beliau nyatakan bid'atun munkarah. Berarti kalau kita lihat di sini bukan substansi dari Maulidnya, tetapi pelaksanaan Maulidnya yang di sini mengandung hal-hal yang tidak baik. Makanya Ibnu Hajar mengatakan bahwa di dalam peringatan Maulid ini mencakup kebaikan dan juga di dalamnya ada keburukan. Namun beliau lanjutkan, faman taharra fi amaliha al-mahasina. Siapa saja orang yang berusaha dalam perayaan Maulid ini mengambil kebaikan-kebaikannya, kita ambil kebaikan-kebaikannya, kita lakukan kebaikan-kebaikannya, sirah nabawiyahnya, bagaimana perjalanan hidup Nabi, bagaimana kelahiran Nabi, bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana dakwahnya Nabi, kita pelajari dalam sirah nabawiyah. Wa tajannaba, tentunya kita menjauhi, menghindarkan diddaha. Diddaha berarti kebalikannya, yaitu keburukan-keburukannya kita tinggalkan. Acaranya betul-betul sesuai aturan syariat agama. Maka peringatan Maulid seperti ini kana bid'atan hasanatan, maka masuk kategori bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji. Karena apa? Di dalamnya baca Quran, baca sholawat, yang mana satu kali sholawat saja diganjar oleh Allah. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Satu kali baca sholawat itu diganjar 10 kali. Sholawat minallah ay ar-rahmah minallah, dikasih rahmat oleh Allah 10 kali kita semua. Satu kali baca sholawat. Yang hadir berapa orang? Bukan seorang dua orang yang hadir ketika peringatan Maulid. Bisa ribuan yang hadir. Dikalikan saja 10 kalikan 1000, sudah berapa rahmat dari Allah buat orang-orang yang baca sholawat. Masya Allah, kebaikan luar biasa. Belum lagi tausiah, belum lagi nasihat-nasihat agama, belum lagi kisah-kisah Rasulullah yang dibacakan. Diceritakan bagaimana perjalanan hidup Rasul, lahirnya Nabi, dakwahnya Nabi, perjuangannya Nabi, hatta wafatnya Nabi. Bedanya kalau Nabi yang dirayakan hari lahirnya. Kalau kita yang diadakan acara bukan hari lahir, kita mah haulnya, hari kematiannya. Kan haul yang setahun, haul 2 tahun. Kalau Nabi bukan haulnya, bukan meninggalnya, tapi lahirnya bagaimana dirayakan oleh seluruh umat manusia di alam dunia ini. Meskipun di tanggal 12 Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa agung yang terjadi.
Pertama, lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, masuknya Nabi ke kota Madinah setelah perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah, masuk ke kota Madinah di tanggal 12 Rabiul Awal. Dan yang ketiga adalah ini yang sangat memilukan dan sangat menyedihkan bagi seluruh umat manusia, yaitu wafatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita peringati di sini semua merayakan Maulidun Nabi, hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi menurut Imam Ibni Hajar bahwa peringatan Maulid, kalau kita mengikuti aturan syariat, ambil yang baiknya, yang buruk kita tinggalkan, maka ini adalah peringatan yang baik, yang membawa manfaat dan faedah. Itu yang pertama menurut Imam Ibn Hajar. Sedangkan menurut Imam As-Sakhawi, laulam yakun fi dzalika illa irghamus syaitan, seandainya dalam peringatan Maulid ini sama sekali nggak ada manfaatnya, nggak ada keutamaannya, seandainya ini beliau sampaikan, seandainya dalam peringatan Maulid ini tidak ada keutamaan selain apa? Irghamus syaitan, membuat syaitan terhina. Satu. Jadi nggak ada manfaat lain kecuali manfaatnya setan bisa hina ketika kita maulidan. Jadi kita ketika ya Nabi salam alaika baca maulid di mana-mana, itu setan terhina. Nggak ada nilainya sama sekali. Percuma mereka semua selama ini menggoda umat manusia. Terhina, itu satu manfaatnya. Dua, wasururu ahlil iman minal muslimin, dan tujuan kita memperingati maulid ini semata-mata hanya untuk membahagiakan orang-orang beriman di kalangan muslimin. Jadi membuat orang Islam bahagia, membuat orang Islam senang dengan kita berdiri mahallul qiyam, berdiri menyanjung, menyebut, memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Kita sanjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya hanya ini saja tujuannya, apa kata Imam As-Sakhawi? Lakafa. Cukup ini merupakan sebuah dalil untuk kita memperingati Maulid. Tapi kan kenyataannya bukan hanya itu manfaatnya, banyak. Artinya meskipun hanya dua ini saja, seandainya hanya dua ini saja manfaat, kegunaan, keutamaan Maulid, itu sudah cukup menjadi dalil. Yang kedua yang beliau sampaikan, wa idza kana ahlus salib ittakhadhu maulidan nabihim 'idan akbar. Jika orang-orang Nasrani ini ahlus salib ittakhadhu, menjadikan maulidan nabiyihim, hari kelahiran Nabi mereka yang mereka akui, yaitu Yesus Kristus, Nabi Isa Al-Masih, yang mereka yakini orang-orang Kristen, dan mereka menjadikan hari kelahiran Nabi Isa ini sebagai Idan Akbar, hari raya besar, hari raya agung, sampai mereka rayakan di setiap tanggal 25 Desember. Bahkan liburnya nggak kepalang seminggu, cuti bersamanya seminggu, Natalan, menjelang tahun baru seminggu lagi, beak liburan kabeh, 2 minggu tuh libur. Seandainya orang-orang Nasrani menjadikan hari lahirnya, padahal Nabi Isa lahir bukan tanggal 25 Desember. Sebab Nabi Isa lahir itu di saat, kalau berdasarkan Quran ya, di saat kurma itu lagi berbuah banyak. Biasanya di Arab kalau lagi berbuah banyak itu musim panas. Sedangkan orang Kristen menganggap Nabi Isa di situ ada salju-salju. Ya, jadi nggak ada salju, musim panas. Musim panas itu berarti di bulan Juli. Tapi kan nggak mungkin mereka ngerubah Natal bulan Juli. Tetap bulan Desember tanggal 25. Entah siapa yang lahir 25 Desember. Mereka berkeyakinan itu Nabi Isa, padahal bukan. Ya. Makanya seandainya orang-orang Kristen saja merayakan hari lahirnya itu,
Fa ahlul Islam aula bit takrim wa ajdar. Maka umat Islam jauh lebih berhak. Jauh lebih berhak untuk apa? Untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fa'ahlul Islam, kita nih orang Islam jauh lebih berhak. Untuk apa? Untuk memuliakan, untuk mengagungkan hari lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tertuang dalam buku sejarah, lahir di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Masehinya 20 April 570, ada yang berpendapat 571. Kalau kita ya sudah berarti tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Karena bertepatan saat itu ada pasukan gajah yang menyerang Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Yang tertuang dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lihat di situ, alam tara kaifa, bagaimana fa'ala rabbuka, Allah Tuhanmu memperlakukan bi ashabil fil, pasukan bergajah. Ini semua kuasanya Allah. Bagaimana lihat Allah menyelesaikan ashabul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ababil itu tayr, burung yang ababil yang datangnya bergerombol ya. Tayran ababil. Yang mereka bagaimana? Tarmihim, mereka melemparkan bihijaratin min sijil, batu-batu dari neraka, dari api itu dilemparkan kepada pasukan bergajah. Nah, kita memperingati Maulid jauh lebih utama, lebih pantas. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram, ditanya puasa apa? Kami puasa berterima kasih atas diselamatkan Nabi kita Musa dari kejaran Fir'aun di tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, aku lebih berhak untuk puasa dibandingkan kalian. Karena leluhurnya kan Nabi Musa ke atas. Bagaimana kedekatan Rasulullah dengan Nabi Musa ketika Isra Mi'raj. Kata Nabi, kalau seandainya umurku sampai ke tahun depan, aku akan melaksanakan Yaumat Tasi wal Ashir, di hari ke-9 dan 10 Muharram yang disebut dengan Tasu'a dan Ashura. Namun Allah takdirkan lain, Nabi meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah saum itu. Namun ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan itu termasuk kategori sunnah, yang dimana sunnah itu masuk kategori sunnah hammiyah, yang sifatnya baru cita-cita, keinginan, rencana Rasulullah yang belum terlaksana. Ulama sepakat bahwa ini masuk kategori sunnah. Baik. Jadi untuk peringatan Maulid ini umat Islam jauh lebih. Farahimallahu mura'an, semoga Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, memberikan rahmat kepada orang-orang ittakhadha layali hadzal syahr al-mubarak, yang menjadikan malam-malam Maulid dan hari Maulid dijadikan sebagai hari raya. Yang ini memang berat bagi orang yang di hatinya punya penyakit. Makanya nggak perlu dalil sebetulnya. Bersihkan hati, kita akan ikut Maulid. Yang hatinya kotor, yang hatinya banyak nodanya, itu rasanya berat untuk memperingati Maulid. Masya Allah, luar biasa. Ini pendapat Imam Sakhawi.
Kemudian di sini apa yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Qasqalani, beliau mengatakan wala yazalu ahlul Islam ba'dal quruni tsalatsah yahtafiluna bi syahri maulidihi alaihi salatu wassalam. Sejak setelah 3 abad pertama, di tahun abad 1, abad 2, abad 3, abad 300 lebih lah. Ya, setelah masa tabi'in, ya, itu yahtafilun, mereka semua merayakan bi syahri maulidihi, bulan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mereka semua ya'malunal walaim, membuat jamuan, walimah acara. Kita lihat kan bagaimana ya, di kita mungkin biasa, di tempat-tempat lain kalau maulid itu Masya Allah, itu berkatnya maulid, itu ibu-ibu dijemput sama bapaknya pakai motor, susah bawanya. Berkat itu wallahu akbar, gede-gede, apalagi daerah Madura, Sumeneb, itu kalau maulid itu Masya Allah luar biasa. Nah, kita paling berkat ya pasti ala kadar. Tapi bukan itu yang kita cari. Bukan itu yang kita cari. Tapi peringatan maulid itu yang kita cari adalah bagaimana momen kita bisa menjalankan apa yang ada dalam pesan-pesan maulid itu. Maulid itu adalah menjalankan syariat, ajaran agama Islam dengan sebenar-benarnya. Itu peringatan maulid. Wa yatasaddaquna fi layali bi anwa'is sadaqat, mereka bersedekah dengan berbagai macam. Wa yudhiruna surur, mereka menampakkan rasa kebahagiaannya, bahagia, senang menyambut. Kalau kita kan senang malam Idul Fitri doang, ya, karena udah bebas puasa. Ini mah maulid, wah disambut kehadirannya, senang mereka. Wa yaziduna fil mabarrat, mereka menambah amal-amal kebaikan. Nah, ini penting, momen-momen penting malam Idul malam Maulid ini menambah kebaikan. Wa ya'tanuna bi qiraati qissati maulidihil karim, dan mereka membaca kisah-kisah kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhharu alaihi min barakatihi kullu fadlin amim, sehingga nampak segala macam keutamaan yang melimpah untuk mereka semuanya. Makanya ada masjid-masjid yang maulidnya kumpul semuanya, baca rawi, macam marhaba dibaca tuh. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah. Allah, semua baca tuh. Beres mahalul qiyam. Ya Nabi salam, beres semuanya doa. Udah baru-baru bagi-bagi bong besar. Beres, selesai. Tapi itu pun belum cukup sebagai ungkapan kita memperingati maulid. Yang inti daripada maulid, pulang ada bekas di dalam hati. Apa yang sudah kita jalankan di masjid itu? Apa yang sudah kita pelajari di masjid itu? Makanya kenapa kadang-kadang ada yang undang penceramah. Supaya apa? Supaya masyarakat lebih paham. Kalau cuma baca maulid, itu kadang-kadang mereka nggak ngerti, nggak paham. Makanya kalau bisa baca, beres, terjemahin, biar mereka paham, ngerti. Selama ini kan dengerin, ayo teriak-teriak aja. Bagus. Tapi yuk kita tambah nilainya. Agar apa? Agar semuanya paham, mengerti siapa idolanya, siapa panutannya, siapa contoh teladannya. Nabi kita Muhammad. Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lihat, uswatun hasanah. Apa itu uswah? Al-Imam Ali As-Sabuni mengatakan bahwa uswah itu adalah al-mithalul a'la alladhi yajibu an taqtadiya bihi fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Yang dimaksud uswah di sini apa? Al-mithalul a'la, contoh agung, contoh mulia yang yajibu an taqtadiya bihi, yang kamu semua wajib mengikutinya. Fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, baik ucapannya maupun perbuatannya. Itu namanya uswah, teladan.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran hanya 2 Nabi yang menjadi uswah. Pertama, Nabi Ibrahim alaihis salam. Qad kanat lakum fi Ibrahim, qad kanat fi uswatun hasanah. Dalam diri Ibrahim itu ada uswah. Ya, fi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim ada uswah. Begitupun laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi hanya 2 nabi. Dan memang betul, tidak ada keburukan. Bukan berarti nabi-nabi yang lain buruk, tidak. Ya, Nabi Ibrahim punya istri solehah semua, anak-anaknya turunannya jadi nabi, disebut juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Muhammad punya istri solehah semua, anak-anaknya baik-baik, soleh-soleh semua. Jadi wajar dijadikan uswah. Nabi Lut sulit untuk dijadikan uswah, istrinya bukan wanita solehah. Jadi Masya Allah, ini luar biasa. Allah menjadikan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim betul-betul menjadi uswah untuk seluruh umat manusia. Nah, ini menurut Imam Al-Qastalani. Kemudian menurut Al-Allamah Fathullah Al-Bannani, wa inna ahsana mabtudi'a fi zamanina hadha, sebaik-baik hal yang diada-adakan di zaman kita, sebaik-baiknya bid'ah di zaman kita, kama qala al-Imam Abu Syamah wa ghairuh, sebagaimana Imam Abu Syamah dan lain mengatakan apa? Ma yuf'alu kulla 'am fil yaumil ladzi yuwafiqu maulidahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik bid'ah di zaman sekarang adalah apa yang dilakukan di setiap tahun di hari yang bertepatan dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minas sadaqat wal ma'ruf, perbanyak sedekah, perbanyak kebaikan, wa idhariz zina, tampakkan hiasan, indah, memperindah tempat diri, wasurur, kebahagiaan. Fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsan ilal fuqara, termasuk kita berbuat baik kepada orang-orang fakir, musy'irun bimahabbatin nabi, ini merupakan tanda rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhimih, dan mengagungkannya, fi qalbi fa'il dzalik, di hati setiap orang yang melakukannya. Jadi termasuk bid'ah yang paling baik saat ini adalah peringati maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sedekah, hiasi tempat-tempat acara maulid, semarakkan, bahagiakan diri, bahagiakan hati, dan senangkan orang-orang fakir. Itu ciri kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syukrillah, dan merupakan rasa syukur kita kepada Allah ala ma manna bihi, karena Allah sudah memberikan karunia kepada kita, yaitu menghadirkan Rasulullah, utusan Allah yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kita peringatan Maulid ini syukur nikmat. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan olehmu Muhammad, bi fadlillah, karena fadlnya Allah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmat Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Oleh karena itu mereka harus senang, harus bergembira. Siapa rahmat di situ? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Nabi Muhammad sendiri adalah rahmat yang Allah kirim. Kalau kita dapat rahmat, kita harus bersyukur. Nah, syukurnya kita bagaimana? Ayo ungkapkan cinta kita kepada Nabi, perbanyak baca sholawat, ikuti sunnah-sunnahnya, jalankan perintah-perintahnya.